memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi di sini saya minta untuk kepada teman-teman berdiri. Silakan berdiri. Kita akan membaca Pancasila. Saya dulu terlebih dahulu, baru teman-teman mengikutinya. Oke, Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk. Oke, jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti PKCKO atau pembelajaran karakter cerdas berformat kelompok. Nah, jadi di sini kepada teman-teman ada yang tahu nggak apa itu PKCKO? Nggak ada. Nah, PKCKO ini adalah pembelajaran karakter cerdas berformat kelompok. Nah, di mana di sini kita membahas masalah yang terjadi pada beberapa hari ini atau yang sedang hangat. Nah, dengan mengkaitkan butir-butir nilai kecerdasan. Nah, yang di dalam butir ini mengandung Pancasila. Makanya kita tadi mengucapkan Pancasila terlebih dahulu. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk teman-teman bisa memahami karakter-karakter cerdas yang ada di dalam Pancasila dengan masalah kita yang akan kita bahas kali ini. Nah, acara kegiatan PKCKO ini, di sini kita akan membahas masalah. Lalu setelah kita membahas masalah, kenapa, dampak atau bagaimanapun itu, di sini setelah itu kita akan mengkaitkan masalah kita dengan butir-butir nilai karakter cerdas yang ada di buku warna hijau ini. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita memulai kegiatan kita selanjutnya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Evi, dilanjutkan oleh kakak. Nama saya Naomi. Nama saya Renol. Nama saya Loren. Nama saya Sabrina. Nama saya Ella. Oke, jadi di sini kita udah tahu ya nama teman-teman kita siapa di sini. Oke, teman-teman. Nah, kegiatan selanjutnya ini adalah di sini kita akan membahas masalah yang sedang hangat, lalu kita akan kaitkan dengan butir nilai karakter cerdas. Nah, jadi diharapkan kepada teman-teman sudah bersiap untuk memulai membahas topik kita kali ini. Nah, jadi di sini ada buku warna hijau akan saya bagikan kepada teman-teman masing-masing. Nah, jadi teman-teman, masalah yang akan kita bahas kali ini adalah masalah tentang kurangnya rasa percaya diri. Nah, kenapa sangat penting kita bahas kali ini? Karena itu sangat penting buat kita, apalagi buat untuk yang jauh dari orang tuanya, bakal nanti waktu kita udah lulus sekolah atau merantau kerja kemana-mana, itu bakal perlu untuk kehidupan sehari-hari kita juga bakal perlu. Nah, apa sih penyebab dari kurangnya rasa percaya diri? Ada yang bisa jawab? Saya Kak. Oke Kak, silakan Kak Sabrina. Jadi, menurut saya penyebabnya itu bisa terjadi dari pengalaman buruk yang dialaminya, seperti kebulian dan kegagalan dari sesuatu hal yang dilakukannya. Yang kedua itu dia karena ada trauma sebelumnya, dia dapat dari sugesti negatif pada diri sendiri. Kayak misalnya tuh dia tuh nggak ini memang menganggap atau memberi pandangan pada diri dia sendiri itu bahwa dirinya sendiri tidak pantas. Oke, Tidak bagus. Iya, benar yang seperti Kak Sabrina bilang. Itu bisa juga penyebabnya itu dari sekolah juga bisa, dari lingkungan rumah kita juga bisa. Nah, dari penyebab nih, apa sih dampak dari rasa kurangnya percaya diri? Ada yang bisa menjawab? Oke Kak Merel, silakan. Dampaknya itu rasa tidak nyaman, kesulitan mengatasi tantangan, terus kayak masalah kesehatan mental. Iya benar, itu juga bisa jadi dampaknya ya teman-teman. Kita jadi nggak berani ngomong di depan umum, atau
kayak punya tekanan untuk mundur aja deh, lebih baik diam, kalem gitu, mending diam aja gitu. Karena mulai dari penyebabnya dari karena kita sering dibully nih misalnya kan, jadi kayak aduh, kayak karena kita pernah kena rasa kena bully, jadi kayak kita minder gitu. Nah, ya dari dampaknya itu apa sih solusinya untuk untuk mengurangi mencegah dari rasa kurangnya percaya diri? Ada yang bisa jawab? Kak, solusinya adalah menerima diri sendiri dalam mengakui kelebihan dan kekurangan tanpa membandingkan diri dengan orang lain, sehingga rasa percaya diri dapat tumbuh secara alami. Iya, bener banget yang Kak Nomi bilang. Iya, dampaknya itu kayak kita perlu menerima diri sendiri, bahwa menerima rasa kurang percaya diri, kekurangan kita dan kelebihan kita. Karena kalau kita hanya menerima kelebihan kita tapi tidak menerima kekurangan kita, apalagi lihat orang yang lebih wah daripada kita, itu juga bisa tuh loh. Nah, jadi perbanyaklah, kita harus percaya diri sama diri kita sendiri. Habis itu jangan mengubah pola pikir kita yang positif. Jangan kayak berteman nih misalnya kan, kita kadang kalau berteman pun masih bisa kurang rasa percaya diri kita kan. Jangan kalau teman kita itu satu hari nggak ngomong sama kita nih misalnya nih, jangan langsung berpikir yang aneh-aneh, dia nggak kawanin aku, dia nggak teman sama aku ya karena apa ya. Nah, itu juga bisa jadi rasa percaya diri kalian kurang. Kalian bisa nanti menjauh dari teman-teman kalian karena kalian melihat teman kita semalam itu satu hari nggak ngomong kita gitu. Nah, dari masalah yang tadi kita bahas, coba teman-teman kaitkan dari butir-butir nilai karakter cerdas ini. Ada yang bisa jawab? Saya kasih waktu deh untuk mencari butir-butir yang mana pas untuk dikaitkan. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, sepertinya teman-teman udah siap nih. Nah, jadi ada yang mau ngasih pendapat dari untuk mengkaitkan butir-butir nilai karakter cerdas kita ini? Ada Kak. Oke Kak? Di buku hijau ini di halaman 5 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang sila kedua. Terkaitannya itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, sosial, warna kulit, dan sebagainya. Apa keterkaitannya dari sila kedua ini Kak? Kenapa Kakak pilih itu? Menurut saya Kak, keterkaitannya itu karena dia kurang percaya diri bisa menjadi penghalang untuk mengakui nilai dan potensi diri sendiri dari dia, sehingga berpotensi merusak pada diri dia sendiri juga. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain nggak nih? Ada yang lain? Oke Kak Nomi, silakan. Ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keterkaitannya adalah kurang percaya diri dapat membuat individu kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, serta merasa tidak mampu dalam bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Iya, bener ya yang Kak Nomi bilang. Nah, jadi di sini ada sedikit tambahan. Tadi Kakak tadi kayaknya nemu nih juga nih di sila ke Persatuan Indonesia. Di sini mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Terkadang nih kenapa Kakak ngambil ini? Keterkaitannya itu kadang juga kita kurang rasa percaya diri karena kita berasal dari suku ini, suku bangsawan ini. Karena gimana ya, apalagi kalau orang yang nggak suka dengan suku kita, kan pasti kita kurang rasa percaya diri kita nih. Bisa jadi
Jadi dari situ juga. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Oke, nah jadi selanjutnya di sini kita akan membahas BMB 3. Nah, sini kakak mau nanya nih, pengetahuan baru apa yang kamu peroleh selama setelah kita membahas topik masalah tadi? Tadi bisa menjawab? Saya Kak. Oke, iya, silakan. Jadi pengetahuan yang saya dapat ini, saya mendapatkan pengetahuan ini menegaskan bahwa rasa percaya diri bukan hanya soal sikap mental, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman sehingga penanganannya harus holistik dan melibatkan dukungan dari berbagai pihak. Iya, makasih. Ada yang menambahkan atau ada yang lain? Sepertinya nggak ada nih ya. Nah, jadi yang kedua nih, perasaan apa yang teman-teman rasakan setelah membahas topik masalah kurangnya rasa percaya diri ini? Oke ya Bang, silakan. Senang dan merasa dapat apa yang kita perlu pelajari dalam ini. Ada yang ingin menambahkan? Oke, nah jadi bagaimana sih teman-teman menyikapi solusi dari penyelesaian masalah yang kita bahas tadi? Ya, Kak, cara menyikapinya adalah mengubah pola pikir menjadi positif atau mengubah mindset yang membantu melihat kegagalan sebagai proses belajar dan peluang untuk berkembang. Iya, benar. Nah, jadi yang keempat ini apa sih tindakan teman-teman selanjutnya yang dapat teman-teman terapkan dari masalah tadi? Membangun pola pikir positif, mengenali kemudian kekurangan diri, serta melakukan perubahan prinsip secara bertahap. Oh iya, oke. Nah jadi dari situ apa sih tanggung jawab yang tumbuh pada diri teman-teman setelah membahas masalah kurangnya percaya diri? Oh iya, silakan. Bertanggung jawab atas perkembangan diri sendiri dengan melakukan introspeksi secara berkala, belajar dari kesalahan dan berusaha meningkatkan kualitas diri secara terus-menerus. Iya, benar itu. Oke, nah jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman ingin membuat kegiatan lagi, kabarin saya melalui via WhatsApp. Mulai kapan dan di mana, terus jam berapa waktunya ya teman-teman. Nah jadi di sini kegiatan kita akan berakhir. Nah di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti kegiatan PKCKO pada hari ini. Nah jadi sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini sebelum kita menutup kegiatan kita akan menyanyi lagu. Ada yang tahu lagu Laskar Pelangi? Ya, ada.